Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sanjah, masih melanjutkan tentang perkara yang mewajibkan membongkar mayit. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, walau bala'a, seandainya seorang menelan malan harta linafsihi, milik dirinya sendiri, wa mata, dan dia meninggal dunia, maka lam yunbash, maka tidak boleh digali. Au mala ghairihi, atau seorang tadi itu menelan hartanya orang lain, wa talabahu malikuhu, dan pemilik harta tadi menuntut darinya, maka nubisha, maka kuburannya tadi wajib dibongkar. Wa syukka jaufuhu, dan dibelah perutnya, wa ukhrija minhu, dan harta tadi dikeluarkan minhu, daripada mayit tadi, wa rudda li sahibihi, dan harta tadi dikembalikan li sahibihi, kepada pemiliknya. Illa, kecuali idza dhaminahu alwarasatu, kecuali ahli warisnya menjamin daripada harta yang ditelan tadi. Maka kalau ahli warisnya itu sudah menjaminnya, fala yusyakku, maka tidak boleh perutnya tadi itu dibelah, hina idzin, ketika itu, alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Wal farqu, dan adapun perbedaan, baina mas'alatil ibtila, antara masalah menelan, wal wuku, dan harta yang jatuh. Jadi kata beliau, adapun perbedaan antara masalah menelan harta dan masalah jatuhnya harta ke dalam kuburan, perbedaannya adalah annal ibtila'a, bahwasannya menelan harta, fi syaqqihi, di dalam merobek perutnya mayit, itu hadku hurmatil mayit, itu bisa merusak atau merobek kehormatan mayit. Wala kadzalika, dan tidak demikian al-wuku'u, harta yang jatuh. Jadi kalau menelan hartanya orang, kemudian perutnya mayit itu dirobek, itu bisa merusak daripada kehormatan mayit. Berbeda dengan harta yang jatuh, kemudian kuburannya tadi itu dibongkar, maka itu tidak merusak kehormatannya mayit. Kemudian warabi'uha, yang keempat dari perkara yang mewajibkan kubur tadi itu dibongkar, yang keempat adalah lil mar'ah, karena sebab perempuan, idza dufina, ketika dikubur, janinuha, janinnya, ma'aha, bersama perempuan tadi, wa amkanat, dan memungkinkan, hayatuhu, hidupnya janin tadi. Jadi perempuan yang sedang mengandung itu meninggal dunia, kemudian dia beserta janinnya itu dikubur, dan memungkinkan janinnya tadi itu masih hidup, maka ketika itu wajib dibongkar. Bi ayyakuna lahu sittatu ashhurin fa aktsar, dengan sekira adanya janin itu sudah berusia 6 bulan lebih. Fayajibu, maka wajib
an-nabsyu yaitu membongkar kuburannya, tadarukan karena untuk menyusuli lil wajib perkara yang wajib. Li'annahu karena yajibu wajib, syakku jaufiha wajib membongkar atau membelah perut ibunya. Jadi sebenarnya aturannya adalah ketika janin tadi itu sudah berusia 6 bulan dan dimungkinkan janinnya tadi itu hidup, maka sebelum ibunya yang meninggal dunia tadi itu dikuburkan, perut ibunya tadi itu wajib dibelah untuk mengeluarkan janin tadi. Kenapa? Karena dimungkinkan janinnya tadi itu hidup. Nah, ini ada kemungkinan janinnya tadi itu hidup, tetapi ibunya dan janinnya itu keburu dikuburkan. Maka jika dimungkinkan janin tadi itu masih hidup, maka wajib dibongkar lagi kuburannya untuk mengeluarkan janinnya tadi, yaitu perut ibunya dibelah, kemudian janinnya dikeluarkan. Qabla dafni, sebelum dikuburkan. Jadi wajib membongkar atau membelah perut ibunya qabla dafni, sebelum dikuburkan. Itu kalau bayinya atau janinnya tadi dimungkinkan hidup. Sekarang fa'illam yurja hayatuhu, maka jika tidak diharapkan hayatuhu, hidupnya janin tadi, biqaulil qawabil, dengan perkataan atau mendapatkan rekomendasi dari qawabil, yaitu para bidan. Kata para bidan, janinnya dimungkinkan nggak hidup lagi, sudah mati. Maka ketika itu haruma asyakku, haram membelah perut ibunya. Lakin akan tetapi yukhraju, akan tapi hendaknya mayat ibunya tadi itu dikeluarkan minal qabri, daripada kubur, wa yu'akharu dafnu, dan diakhirkan penguburannya, hatta yamuta, sampai janinnya tadi itu mati, sampai dipastikan janin tadi itu benar-benar mati. Wa minal gholati, dan termasuk kesalahan itu adalah ayuqola, dikatakan yudha'u nahwu hajarin, diletakkan seumpama batu, ala batniha, atas perutnya ibunya, supaya liyamuta, supaya janinnya tadi itu mati. Nah, ini adalah salah pendapat ini. Fa inna fihi, karena sesungguhnya fihi, di dalam meletakkan batu di atas perut ibunya tadi, itu qatlan lil janin, yaitu membunuh janin. Karena sesungguhnya meletakkan batu di atas perutnya ibunya tadi itu membunuh janin. Kemudian wayun basyu aidon, dan dibongkar juga, in lahiqal ardo, ketika menyusul kepada bumi, ba'da dafni, setelah mayat dikuburkan. Apa yang menyusul? Sailun, banjir. Setelah mayat dikuburkan ada banjir. Au nadawatun, atau tanahnya tadi itu gembur sehingga mudah longsor. Maka ketika itu wajib dibongkar, liyangkula, supaya mayatnya tadi dipindah di tempat yang lainnya. Wayun basyu aidon, dan dibongkar juga, idah tija, ketika dibutuhkan, limusyahadatihi, untuk menyaksikan mayat, lita'liqi,
karena adanya taklik, yaitu penggantungan satu perkara. Ala sifatin fi, atas sifat yang ada pada mayit. Contohnya, bi anqala, dengan sekira suami berkata kepada istrinya, in walati dzakaron, jika kamu melahirkan laki-laki, fa anti toliqotun tolqotan, maka kamu tertalak dengan talak satu. Au ungsa, atau jika kamu melahirkan perempuan, fatal kota ini, maka kamu tertalak dengan 2 talak. Fawaladat, kemudian istrinya tadi itu melahirkan mayitan dalam keadaan mati. Jadi belum sempat bayinya tadi keluar. Kemudian meninggal dunia istrinya. Wadufina, dan mayitnya tadi, istrinya yang meninggal tadi itu dikuburkan. Walam yu'lam, dan belum diketahui apakah yang di dalam perutnya itu laki-laki atau perempuan. Maka ketika itu dibongkar. Au liqaunil qaif, atau untuk menyaksikan mayit, liqaunil qaif, karena adanya qaif. Qaif ini adalah orang yang ahli di dalam masalah nasab. Nah, ini anaknya siapa, ini anaknya siapa. Nah, ini dia tahu. Orang yang ahli di dalam masalah nasab. Wahua, adapun qaif itu adalah man, orang yatba'ul atharo, orang yang ahli di dalam mengikuti athar atau riwayat atau nasab. Yulhiquhu, qaif tadi itu menggabungkan atau menghubungkan mayit tadi, menghubungkan bi ahadil mutanazi'aini, dengan salah satu dari dua orang yang berselisih fihi, pada mayit tadi. Ini anaknya siapa? Ini anaknya siapa? Nah, ada dua orang yang berselisih. Nah, penengahnya itu adalah qaif tadi. Nah, ketika itu wajib juga dibongkar. Nah, kalau zaman sekarang itu juga bisa dikiaskan dengan kepentingan autopsi. Itu boleh ketika itu. Wayun basyu aidon, dan dibongkar juga lil kafir, bagi orang kafir, idza dufina bil haram, ketika orang kafir tadi dikuburkan di tanah haram. Tanah haram ini ada dua, Mekah dan Madinah. Jadi jika ada orang kafir yang dikuburkan di Mekah Madinah, maka wajib dibongkar untuk dipindah di tempat yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.